Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Soto Mbah Rono. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di pinggiran kota Yogyakarta, tepat di dekat tikungan kecil antara ladang, Tebu dan jalan setapak ke arah Sungai Progo, berdirilah sebuah warung sederhana, Soto Mbah Rono. Warung itu kecil, atap sengnya berkarat, dindingnya dari kayu laput. Namun tiap malam, selalu penuh pengunjung, mulai dari mahasiswa, buruh, sampai pejabat setempat. Konon katanya, soto di situ punya rasa yang tak bisa dilupakan. Kuah beningnya gurih, daging ayamnya empuk, dan aroma kencurnya begitu khas. Namun, ada satu aturan aneh. Warung hanya buka dari jam 11 malam hingga jam 3 dini hari. Tidak boleh membawa anak kecil, dan jangan pernah menanyakan dari mana asal dagingnya. Rono dan lelaki tua dari selatan. 20 tahun silam, Rono adalah tukang becak. Hidupnya pas-pasan. Istrinya sakit-sakitan. Dan anak sematawayangnya, Lucy, bahkan putus sekolah karena tak mampu bayar SPP. Suatu malam, Rono menyusuri pantai selatan. Ia tak tahu kenapa langkahnya membawanya ke sana. Tapi malam itu, bulan sabit redup, angin kencang, dan suara ombak terasa seperti bisikan. Di antara gelap, muncullah seorang lelaki tua berjubah hitam. Tak terlihat wajahnya, hanya mata merah menyala dan suara berat. Kau ingin hidup lebih baik, Rono? Kau ingin istrimu sembuh, anakmu sekolah? Berikan jiwa satu orang setiap 7 malam. Aku akan bantu. Rono menolak awalnya, tapi seminggu setelah itu, istrinya meninggal, dan Lucy hilang saat sedang bermain di halaman belakang. Tak ditemukan sampai hari ini. Setelah kehilangan segalanya, Rono kembali ke pantai itu. Ia menyetujuinya. Warung yang tumbuh, dan pengunjung yang hilang. Sejak malam perjanjian itu, warung Rono berdiri. Warung kecil, hanya satu meja, tapi sotonya langsung viral. Rasa soto yang katanya beda dari yang lain. Tapi warga sekitar mulai menyadari sesuatu. Tiap hari Rabu malam, selalu ada orang asing yang terlihat masuk ke warung itu sendirian. Kadang turis, kadang pedagang keliling, kadang pemuda pulang larut malam. Dan besoknya, tak pernah terlihat lagi. Polisi sempat menyelidiki, tapi tak pernah ada bukti. Tak ada mayat, tak ada darah. Bahkan CCTV toko sebelah rusak tiap kali mencoba merekam area warung itu. Siska, mahasiswi jurnalistik. Siska, mahasiswi semester akhir dari kampus ternama di Yogyakarta, tertarik meneliti warung ini untuk tugas skripsi. Ia mendengar desas-desus soal pesugihan dan daging manusia. Suatu malam, ia nekat menyamar sebagai pelanggan. Ia datang jam 2 pagi. Ia duduk, memesan, dan mengamati. Warung sepi, hanya ada dirinya dan Mbah Rono yang duduk tenang di balik dandang besar. Siska memakan sotonya. Rasanya luar biasa. Tapi saat ia menggigit potongan daging, ia menemukan potongan kuku manusia. Seketika ia muntah. Ia coba kabur, tapi pintu warung tertutup rapat sendiri. Mbah Rono berdiri, matanya berubah merah, dan berkata pelan, "Yang tahu harus tinggal." Siska tak pernah ditemukan lagi. Namun, 1 minggu kemudian, seorang tunawisma menemukan kamera milik Siska di sungai dekat sana.
Isinya rekaman gelap dengan suara-suara desahan, tangisan, dan suara Mbah Rono berbisik. 7 malam, 1 jiwa. 7 malam, 1 jiwa. Mimpi dan penyesalan. Suatu malam, di tahun ke-20 pesugihannya, Rono mulai bermimpi buruk. Ia melihat istrinya berdiri dalam kabut putih, memeluk Lucy. Mereka menangis, menatapnya dengan pandangan kecewa. Sampai kapan, Rono? Lucy menunggumu. Kau beri jiwamu pada iblis hanya untuk perut kenyang. Sejak mimpi itu, tiap malam warungnya jadi dingin. Pelanggan mulai menghilang satu persatu. Aroma amis selalu muncul, bahkan sebelum ia mulai memasak. Ia mencoba berhenti, menutup warung. Tapi malam itu, lelaki tua berjubah hitam datang ke rumahnya. Janji tak bisa dibatalkan. Kalau kau berhenti, jiwamu akan menggantikan 7 nyawa berikutnya, termasuk Lucy. Rono ketakutan. Tapi malam itu, ia tak buka warung. Ia pergi ke langgar kecil di ujung kampung. Ia bersujud, menangis, meminta ampun. Api dan air yang ganjil. Pagi harinya, warung soto Mbah Rono terbakar dengan sendirinya. Tak tersisa apapun kecuali abu dan sebuah dandang hangus, yang di dalamnya ditemukan 7 potong tulang kecil. Rono menghilang. Ada yang bilang ia terbakar bersama warung. Ada pula yang bilang ia lari ke gunung, bertapa dan bertobat. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, warga kadang mencium aroma soto menyengat dari bekas puing warung itu. Dan beberapa saksi mengatakan melihat sosok lelaki tua duduk sendirian di situ. Di depannya, semangkuk soto panas, dan kursi kosong yang seolah menanti tamu berikutnya. Akankah dia bertaubat? Tak ada yang tahu pasti nasib Rono. Tapi pesugihan tak pernah memberi pilihan mudah. Ia hanya menukar satu kesulitan dengan kutukan yang lebih panjang. Mungkin ia bertaubat, mungkin ia hanya menunda kehancuran. Tapi satu hal pasti, jika kau melintas di tikungan selatan Yogyakarta dan mencium aroma soto pada jam 2 pagi, jangan pernah menoleh, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah bertanya siapa yang memasaknya.